رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bulan Muharram dalam pandangan Islam. Yang pertama, Muharram adalah bulan mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. At-Taubah ayat 361. Imam At-Tabari rahimahullah berkata, bulan itu ada 12. 4 di antaranya merupakan bulan haram atau bulan mulia, di mana orang-orang jahiliyah dahulu mengagungkan dan memuliakannya. Mereka mengharamkan peperangan pada bulan tersebut sampai seandainya ada seseorang bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya, maka dia tidak akan menyerangnya. Bulan 4 itu adalah Rajab dan 3 bulan berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dengan ini nyatalah kabar-kabar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullah meriwayatkan beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Pertamanya adalah Rajab Mudhar, terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan ini merupakan perkataan mayoritas ahli tafsir. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata 4 bulan tersebut adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dinamakan haram karena kemuliaan yang lebih dan diharamkannya peperangan pada bulan tersebut. Imam Al-Baghawi berkata, janganlah kalian berbuat zalim pada semua bulan dengan melakukan kemaksiatan dan melalaikan ketaatan. Ada yang berpendapat bahwa kalimat fihina maksudnya adalah 4 bulan haram tersebut. Qatadah berkata, amalan saleh pada bulan Muharram pahalanya sangat agung dan perbuatan zalim di dalamnya merupakan kezaliman yang besar dibanding pada bulan selainnya, walaupun yang namanya kezaliman itu kapanpun merupakan dosa yang besar. Ibn Abbas berkata, janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian. Yang dimaksud adalah menghalalkan sesuatu yang haram dan melakukan penyerangan. Muhammad bin Ishaq bin Yasar berkata, janganlah kalian menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan yang halal, seperti perbuatan orang-orang musyrik, yaitu mengundur-undurkan bulan haram. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan Muharram dan menutupnya juga dengan bulan yang haram. Tidak ada bulan yang paling mulia di sisi Allah setelah Ramadan selain bulan-bulan haram ini. Pada bulan Muharram ini terdapat hari yang pada hari itu terjadi peristiwa yang besar dan pertolongan yang nyata, menangnya kebenaran mengalahkan kebatilan, di mana Allah telah menyelamatkan Musa alaihissalam dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Hari tersebut mempunyai keutamaan yang agung dan kemuliaan yang abadi sejak dulu. Dia adalah hari ke-10 yang dinamakan Ashura. 2. Disyariatkan puasa Ashura. Berdasarkan hadis-hadis berikut ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Ashura falamma furida Ramadhan kana man syaa'a shama wa man syaa'a aftar. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk berpuasa Ashura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram. Tatkala puasa Ramadan diwajibkan, maka bagi siapa yang ingin berpuasa, puasalah, dan siapa yang tidak ingin, tidak usah berpuasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah wajadahum yasumuna yawman يعني عاشوراء فقال هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه.
Tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Mereka mengatakan hari ini adalah hari yang agung di mana Allah telah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Lalu Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya lebih berhak atas Musa daripada mereka. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Keutamaan puasa Ashura. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa su'ila an siyami yaumi Ashura faqala ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu ala al-ayyam min illa hadha al-yawm wala shahran illa hadha syahr yakni Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang puasa Ashura, jawabnya, saya tidak mengetahui bahawa Rasulullah puasa pada hari yang paling dicari keutamaannya selain hari ini, yaitu hari Ashura dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Puasa Ashura menghapus dosa setahun yang lalu berdasarkan hadis-hadis berikut. Wasila an saumi yaumi Ashura faqal yukaffir as-sanata al-madiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Ashura, jawabannya, puasa Ashura menghapus dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. 3. Koreksi terhadap kepercayaan masyarakat seputar Muharram. Telah dipaparkan di atas keyakinan sebagian masyarakat seputar bulan Muharram atau Syura. Benarkah keyakinan seperti itu? Jawabannya, keyakinan di atas adalah salah karena mereka menyandarkan nasib mereka, bahagia dan celaka kepada masa waktu, bukan kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Berkehendak. Padahal waktu untuk atau masa tidak kuasa memberikan apa-apa. Jadi mereka telah jatuh ke dalam perkara yang diharamkan atau kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan keyakinan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan sesekali mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Jathiyah. Orang-orang kafir tersebut mengingkari adanya hari kiamat. Mati hidup mereka waktulah yang menentukan. Bahagia, celaka dan perputaran hidup mati mereka berjalan seiring dengan bergesernya waktu atau pergantian bulan. Oleh karenanya, keyakinan bahawa bulan Muharram atau Syura merupakan bulan keramat atau petaka tidak terlepas dari dua hal. Bisa haram atau jatuh ke dalam kesyirikan. Belum lagi cara-cara yang menyertainya, semisal nyandaran ke pantai selatan, jamasan pusaka, kirap kerbau atau dimintai berkahnya. Tidak dilakukan lagi, semua itu merupakan syirik besar. Demikian pula keyakinan Syiah sebagaimana telah dikemukakan di atas, semua itu merupakan cerminan dari sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap imamnya. Dan ini tidak aneh karena hal ini sudah menjadi tradisi mereka. Padahal Rasulullah SAW melarang bersikap ghulu kepada orang-orang saleh. Sabdanya, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan penjelasan ini, semoga kita terhindar dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam menyambut bulan Muharram, dan semoga kita dapat mengisinya dengan amalan-amalan saleh seperti puasa Ashura. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.